atas 2 kilometer. Jadi kendala kita selama ini terkendala di komunikasi pada kapal, seperti itu. Selain untuk mengintai musuh ya Masnya, awalnya ini kapal ini dimanfaatkan untuk apa Mas? Selain untuk mengintai musuh, kapal ini juga bisa melihat kadar minyak yang ada di industri-industri. Dengan dipasangkan sensor minyak, kapal ini juga bisa mengintai. Kemudian kapal ini juga bisa mengetahui kedalaman laut yang ada di Indonesia. Kalau itu dipasangkan sensor yang namanya DVL. Karena sensornya terlalu mahal, sekitar 500 juta kami belum memiliki. Untuk merakit robot kapal ini, berapa lama ini teman-teman bisa merakit? Karena bodi kapal ini semua dari Triaxis, PT Triaxis, jadi kami hanya merakit elektronis dan program. Itu kami butuhkan waktu sekitar 3 bulan. Selama 3 bulan full, kami bisa merakit kapal ini, seperti itu. Untuk biayanya sendiri Mas, berapa ini satu kapal ini teman-teman habiskan ini? Untuk biayanya sendiri satu kapal ini kami habis sekitar 11 juta. 11 juta rupiah. Itu kami didanai oleh universitas. Untuk rudal sendiri Mas ini, tadi kan selain ada kamera, ada 2 rudal, prototipe rudal ya Mas ya. Rudal ini untuk apa sih Mas? Rudal ini digunakan jika ada yang mau menyerang ini. Jadi ini fungsinya bukan untuk menyerang, tapi jika ada yang akan menyerang, rudal ini bisa digunakan untuk mempertahankan diri. Kemudian prototipe rudal ini juga bisa mengirimkan sinyal jika di tengah laut ada kendala dalam kapal ini. Jadi seperti sinyal SOS seperti itu. Nah, rudal ini berapa jauh nih mampu menyerang? Tadi kalau kamera tadi ada, bukan kamera ya Mas ya, ini kapal ini mampu berjalan 2 kilo. Nah, kalau rudal ini menyerang musuh berapa jaraknya ini? Kalau rudal ini karena masih prototipe, jadi kami paling 500 meter itu paling jauh untuk rudal ini, seperti itu. Untuk alutsista Indonesia sendiri, kita tahu bahwa pemerintah Indonesia masih membutuhkan alat-alat untuk menjaga keutuhan. Nah, kedepannya mungkin bisa ada rencana untuk mengembangkan begitu? Kedepannya kami ingin sekali bekerja sama dengan aparat TNI AL untuk mengembangkan bukan hanya prototipe, tapi kapal ini bisa layak pakai, jadi bisa fungsional, bisa diterapkan langsung di perbatasan laut Indonesia. Jadi kami ingin bekerja sama dengan TNI yang membutuhkannya, seperti itu. Nah, untuk kendala sendiri Mas, selama proses perakitan, apa kendala yang dihadapi teman-teman nih? Kendala yang dihadapi kami adalah pemesanan barang. Karena misalnya di Amerika, jadi kita harus menunggu. Untuk proses perakitan, kami semua terapkan ilmu kuliah kami. Jadi ilmu yang telah kami dapat, kami terapkan di kapal ini, jadi sedikit lebih mudah, seperti itu. Untuk sensor kamera sendiri, proses atau untuk terhubung ke layar atau gimana nih Mas? Untuk kameranya itu kami di kapal ini pasangkan mikroprosesor 1 GHz. Dengan kamera itu akan diolah citranya oleh mikroprosesor itu. Kemudian mikroprosesor itu mengirimkan ke ground station pakai XB. Itu telemetri. Jadi kamera pemantau melihat kondisi asli di lautan, kemudian dikirim sinyalnya ke ground station, dipantau dengan software yang telah kami buat, seperti itu. Untuk nantinya jika akan dikembangkan, tadi kan Mas sudah menyebutkan bahwa saat ini sudah menghabiskan 11 juta, kira-kira nih Mas, kalau nanti sudah dikembangkan menjadi lebih baik lagi, kira-kira berapa biayanya Mas? Kalau layak pakai itu kami hitung sekitar 800 juta Pak, sekitar 800 juta itu kapal ini bisa layak pakai, diterapkan langsung di lautan, lepas pantai. Terakhir nih Mas, harapannya sudah bisa menciptakan sebuah prototipe robot kapal pengintai kepada pemerintah. Mungkin mengajak pemerintah untuk bekerja sama atau bagaimana nih Mas harapannya? Harapan kami pemerintah mau bekerja sama dengan kami untuk merealisasikan robot kapal ini agar bisa layak pakai. Kami mahasiswa siap, asal dananya juga siap, seperti itu Mbak.